Para muslimin wal muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun antum dan antun berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari menjelang siang di hari yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah di mana kita kembali diizinkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, untuk melanjutkan ibadah kita, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang memberkahi kehidupan kita, menambahkan kedekatan kita kepada Allah, menambahkan semangat kita untuk beribadah, untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam jangan lupa untuk kita memperbanyaknya, terutama di hari yang mulia ini. Ibadah salawat adalah salah satu dari tanda bahwa kita mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan membaca kitab buah karya dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa nafa'a bi'ilmihi al-Islam wal muslimin. Pada kitabnya yang berjudul Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'naha wa kayfiyatuha wa syai'un mimma ulifa fiha, dan penjelasan tentang makna salawat, tata caranya, dan sebahagian dari kitab yang ditulis tentang salawat tersebut. Kita masih di muqaddimah, di mana penulis mengatakan, wa inna alamata sa'adatil muslim ay yastaslima wa yanqada lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya menjadi tanda kebahagiaan seorang muslim adalah ketika dia pasrah, patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim pada apa-apa yang terjadi di antara mereka, pada apa yang terjadi di antara mereka dari pertikaian. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati mereka harajan, kesempitan, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sebenar-benar menerima. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, sangat luar biasa, mewajibkan kita atau menunjukkan bahwa wajibnya kita untuk berhukum atau menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara,
dari pertikaian yang terjadi di antara kita, perselisihan yang terjadi di antara kita. Kemudian setelah kita berhukum kepada Nabi dan keputusan Nabi itu kita terima dengan pasrah, dengan benar-benar sempurna, tidak ada sedikit pun kita dapatkan di dalam kalbu kita, di dalam jiwa kita kesempitan dalam menerima keputusan Nabi. Itu tanda kebahagiaan, tanda iman. Karena Allah bersumpah, Allah menafikan dengan dua kali dengan dua kali mengulangi alat menafikan itu, yaitu lam an-nafiyah. Dua lam nafiyah ini dicelah-celahi oleh sumpah. Fala, ini fala, la yang ini yang pertama, kemudian warabbika, ini sumpah demi Rabbmu, kemudian la, ini diulang kembali dua kali. Ini menunjukkan, pengulangan ini menunjukkan penegasan dalam menafikan iman. Fala warabbika la, fala warabbika la, maka tidaklah demi Tuhanmu, tidaklah yu'minun, mereka beriman. Jadi penafian iman itu ditegaskan dengan dua kali alat penafian, kemudian dicelah-celahi oleh sumpah. Ini sangat tegas, sangat ditekankan. Apa yang kenapa dinafikan iman oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau sebab penafian iman itu adalah ketika seseorang tidak menjadikan Nabi sebagai hakim. Barulah mereka beriman di saat mereka menjadikan Nabi sebagai hakim. Yuhakkimuka, menjadikan engkau sebagai hakim. Apa fungsi hakim? Untuk menyelesaikan urusan-urusan di antaramu, untuk mengatur kehidupanmu. Ini yang kedua, ini yang pertama. Syarat untuk tidak ternafikan iman dari diri kita adalah menjadikan Nabi sebagai hakim. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa mereka kesempitan, mimma qadaita, ketika mereka mendapatkan keputusan darimu. Nabi memutuskan perkara di antara mereka, tidak mendapatkan ketidakpuasan atau tidak mendapati kesempitan dalam menerima keputusan Nabi. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan Nabi itu dengan sebenar-benar menerima. Ini subhanallah, sangat tegas dari Allah. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan pencipta alam semesta. Surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Silahkan dibuka Al-Quran, lihat terjemahannya. Kita akan dapatkan penegasan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada
perempuan, apabila Allah putuskan untuk mereka satu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa mereka memilih atau memiliki pilihan yang mereka putuskan sendiri, sementara yang diputuskan oleh Allah mereka kesampingkan. Ini bukan tindakan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tidak akan melakukan ini. Bila mana Allah menetapkan sesuatu untuk dia, maka dia akan menerima dengan pasrah. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, kami taat. Ini sikap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan sikap yang menandakan memberikan, ya, sikap yang memberikan tanda tanya tentang hakikat iman yang ada pada seseorang ketika Allah putuskan sesuatu untuknya, Allah perintahkan dia, Allah larang dia, lalu ternyata dia memilih pilihan yang lain yang dia putuskan sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat ini dengan ancaman. Bila itu tidak dilakukan oleh seseorang, menerima pasrah apa yang diputuskan oleh Allah, baik itu larangan ataupun perintah, Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Maksiat kepada Allah dan Rasulnya itu tidak mengikuti apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah, tidak menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Catat dan silakan dilihat, baca terjemahannya, sangat tegas. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mematuhi aturannya, untuk menerima pasrah apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita hambanya. Wa qala ta'ala, penulis juga membawakan ayat yang lain, surat An-Nur ayat 63. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Surah An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menentang, membangkang dari perintahnya, hendaklah orang-orang yang menentang perintahnya atau membangkang dari perintahnya, yaitu Allah dan Rasulullah SAW tentunya, ya, hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada dari apa? Antusibahum fitnah, dari ditimpa oleh fitnah, au yusibahum azabun alim, atau ditimpa oleh azab yang pedih, ancaman dari Allah untuk ditimpakan fitnah dan ditimpakan azab yang pedih kepada orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini ayat juga luar biasa, surat An-Nur 63. Kita sebutkan lagi surat An-Nisa 65, surat Al-Ahzab 36, surat An-Nur 63. Catat surat dan ayat-ayatnya, baca berkali-kali dan baca terjemahannya, maka kita akan tahu betapa tegasnya Allah membebankan kepada kita untuk mengikuti aturannya, untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena disitulah tersimpan atau disitulah terletak kebahagiaan seorang hamba yang hakiki. Bagaimana seorang manusia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Dalam mematuhi Allah dan Rasulnya.
Sejauh mana dia menentang dan membangkang dari Allah dan Rasulnya, sejauh itu dia dari kebahagiaan, dari meraih kebahagiaan yang hakiki. Meskipun dia berlimpah harta, memiliki jabatan dan tahta, bila dia selalu menjauh dari perintah Allah, menentang perintah Allah, tidak mau patuh kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya, maka dia sangat jauh dari kebahagiaan yang sebenarnya, yang diinginkan dan dimimpi-mimpikan oleh setiap manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis membawakan tema yang baru. Beliau mengatakan, mata takunul ibadatu maqbulah. Kapan ibadah itu menjadi makbul, diterima oleh Allah, dicatat untuk mendapatkan pahala nantinya di akhirat. Kata penulis, wa ibadatullahi takunu maqbulatan indallah wa nafi'atan ladayh idza ishtamalat ala amrayni asasiyyaini. Ibadah kepada Allah, apapun bentuknya, akan menjadi makbul di sisi Allah, bermanfaat, didapatkan hasilnya apabila mencakup dua syarat yang asasi, dua syarat yang benar-benar pokok, ya, dua syarat yang pokok. Apa itu? Awwaluhuma atau awwalihima an takuna al-ibadatu lillahi khalisatan la syirkata li ghairihi, la syarikata li ghairihi fiha. Bahwa ibadah itu mesti ikhlas karena Allah, tidak ada bahagian dari selain Allah pada ibadah tersebut, tidak ada, hanya semata-mata kepada Allah dan untuk Allah Jalla wa'ala. Kama annahu ta'ala laysa lahu syarikun fil mulki falaysa lahu kadzalika syarikun fil ibadah. Ini kaidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sekutu dalam menguasai alam semesta, dalam mencipta, mengatur, memilikinya, maka begitu pula Allah tidak memiliki sekutu dalam menerima ibadah. Bahwa ibadah itu hanya semata-mata milik Allah. Selain Allah sama sekali tidak berhak mendapatkan ibadah. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Baik itu malaikat yang terdekat dengan Allah maupun nabi yang diutus, mereka tidak sama sekali berhak mendapatkan ibadah yang merupakan hak Allah semata-mata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian beribadah bersama dengan Allah mengibadati yang lain, baik itu di masjid maupun di luar masjid. Tetapi tidak sedikit dari manusia yang menyekutukan Allah dan selainnya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid-masjid, ya, melakukan ibadah di rumah Allah di masjid, namun disekutukan Allah dengan selainnya di sana. Maka Allah tegaskan, masjid tempat bertauhid, tempat menyembah Allah semata-mata. Maka tidak ada pernah atau tidak ada dalam Islam, ya, mengibadati selain Allah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuburkan jenazah di sana untuk diibadati, ya, diletakkan kuburan di dalam masjid
karena masjid itu syiar tauhid, maka tidak akan berkumpul antara kuburan yang disembah selain Allah dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun masjid Nabi SAW dan kuburannya, Nabi SAW dikuburkan bukan di masjid. Nabi kita Muhammad SAW ketika meninggal dunia dikuburkan di mana dia meninggal, karena itu yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, bahwa Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Dan Nabi SAW meninggal di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka disitulah beliau dikuburkan, dan tidak ada sedikit pun hubungannya dengan masjid, tidak ada sedikit pun, ya. Kemudian Allah tadi surat Al-Jin ayat 18, ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa masjid-masjid adalah milik Allah, maka jangan kalian menyembah bersama dengan Allah apapun, siapapun juga. Surah Al-Jin ayat 18. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah juga berfirman, surat Al-An'am 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku, atau hidup dan matiku milik Allah pencipta alam semesta, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah saya diperintah. Kata Nabi SAW, disuruh oleh Allah untuk mengatakannya, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama-tama mengislamkan diri kepada Allah. Jadi makna Islam itu sebenarnya tauhid. Makna Islam itu sebenarnya tauhid, karena di sini ayat ini ditutup yang awalnya adalah menyerahkan semuanya kepada Allah, dan ini hakikat tauhid, dan ujungnya adalah pernyataan bahwa dia adalah orang yang pertama-tama muslim, yaitu mengislamkan diri dan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am 162 dan 163. Syarat yang kedua untuk diterimanya ibadah kita, an takuna al-ibadatu ala wifqi atau wafqi asy-syari'ah allati jaa biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah ibadah itu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang darinya oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ini perintah dari Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Rasul, ikuti. Yang diperintah oleh Nabi, ikuti. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Itu tugas kita sebagai umat Nabi SAW. Jangan sampai kita terkesan mengoreksi Nabi, karena semua yang telah diajarkan oleh Nabi itu adalah agama Allah, syariat Allah. Itulah yang terbaik dan itu yang membawa ke surga. Jangan sampai kita mengkritisi Nabi, membuat hal-hal yang baru, merasa bahwa yang dituntun oleh Nabi itu belum cukup, lalu dibuatlah kesimpulan-kesimpulan, diprogramkanlah ibadah-ibadah yang lebih dari menurut pandangan kita, lebih dari yang diajarkan Nabi. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi, 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi yang sangat bersemangat beribadah. Dan harus kita catat bahwa dalam beribadah bukan hanya modalnya semangat saja. Ibadah ini menjadi ibadah yang berharga dan bernilai ketika semangat dengan tuntunan harus bersamaan. Semangatnya dan sesuai tuntunannya harus bersama. Datang mereka ke rumah Nabi untuk menanyakan bentuk ibadahnya Nabi.
ketika Nabi tidak mereka jumpai, mereka tanyakan kepada istri-istrinya, dan mereka heran. Mereka menganggap, lah, kok tidak sebegitu banyak ibadahnya Nabi? Sholatnya apa tidak terlalu banyak menurut pandangan mereka. Puasa di siang hari dia juga tidak terlalu nampak ya semangat. Dan bahkan dalam masalah nikah juga Nabi SAW memiliki beberapa orang istri. Akhirnya setiap mereka mengambil keputusan, kata salah satu dari mereka, amma ana fa'aqumu wa la anam. Lalu yang kedua mengatakan amma ana fa'asumu wa la uftir. Kemudian yang ketiga mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Yang satu mengatakan, saya di malam hari tidak akan mungkin tidur, akan saya isi malam-malam saya dari awal sampai akhir dengan sholat malam. Sementara yang kedua mengatakan, adapun saya siang harinya jangan ditanya, saya akan berpuasa setiap hari. Yang ketiga mengatakan, adapun saya tidak akan menikah, karena dia merasa punya istri menyibukkan dari ibadah. Sampai berita ini ke telinga Nabi SAW, dan Nabi mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan mereka yang bertiga. Lalu Nabi mengatakan, amma ana fa'alamukum billahi wa atqakum lah. Adapun saya adalah orang yang paling mengenali Allah dari kalian, dan adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang hakikat takwa. Takwa dibina di atas ilmu. Lalu dia mengatakan, amma ana fa'anamu wa aqum wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Di malam hari saya tidur dan juga salat, siang hari saya terkadang puasa, terkadang tidak, dan saya memiliki istri-istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak berkesesuaian, tidak cocok dengan sunnah saya yang seperti ini, maka bukan dari golongan saya. Perhatikan baik-baik betapa tegasnya Nabi untuk menetapkan kepada kita agar selalu mencontoh dan meniru beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asal mu'minin, di surat Ali Imran tadi, surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu, dan seterusnya. Sekarang surat Ali Imran 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, ini perintah Allah kepada nabinya untuk menyampaikan kepada siapa? Ya tentu kepada kita, umatnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Nabi menyampaikan kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, jika benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Ikuti saya. Kalau kalian sudah mengikuti saya, benar-benar mengikuti saya, kata Nabi dalam perintah Allah ini, maka pasti yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Bukan hanya Allah mencintai kalian, atau bukan hanya sekedar cinta Allah yang kalian dapatkan, tetapi Allah juga menjanjikan ampunan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Catat baik-baik ma'asyarul muslimin wal muslimat, bahwa mengikuti Nabi SAW adalah bukti kita cinta kepada Allah. Kalau benar kita mencintai Allah, bukan hanya sekedar pengakuan, memang dari dalam lubuk hati kita bahwa kita mencintai Allah, maka buktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan bahwa ayat ini ayatul imtihan. Ini ayat adalah ayat ujian. Ayat ujian untuk siapapun yang mengaku-ngaku cinta Allah, maka pengakuan mereka diuji dengan pertanyaan ini, dengan ayat ini. Yang
Pertama, apakah benar mereka mengikuti Nabi? Kalau benar berarti cinta mereka, pengakuan cinta mereka kepada Allah benar. Tetapi kalau mereka tidak benar dalam mengikuti Nabi, pengakuan mereka bahwa mereka mencintai Allah, pengakuan yang palsu. Kemudian catatan kedua, catat baik-baik, bahwa mengikuti Rasulullah SAW merupakan sebab untuk meraih cinta Allah. Sebab untuk meraih cinta Allah. Bukan hanya sekadar bukti kita mencintai Allah, tetapi sekaligus sebab untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Harus mengikutinya. Kalau kita masih enggan untuk mengikuti Rasulullah SAW, masih berupaya untuk mengatakan bahwa kita tidak terlalu penting untuk mengikuti Nabi. Lalu mungkin dalam perkara pembahagian para ulama sekarang ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, sekalipun itu dalam golongan sunnah Nabi, dalam pemahaman para fuqaha atau para usuliyin, tetapi bila mana itu perbuatan Nabi dan kita melakukannya karena ingin meraih cinta Allah, maka kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan bahwa untuk mendapatkan cinta Allah, kita harus mengikuti Nabi SAW. Yang ketiga catatannya, bahwa mengikuti Rasulullah SAW merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa. Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti dan menauladani Rasulullah SAW dalam apapun juga, merupakan penyebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang banyak dosa, dan banyak dari dosa-dosa kita yang kita tidak sadari. Meskipun kita menyadari bahwa itu dosa, tetapi kita masih kecil kemauan untuk meminta taubat atau bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Banyak dosa-dosa yang kita tidak menyadarinya. Yang kita sadari dari dosa-dosa itu pun kita belum terlalu semangat untuk memohon ampunan kepada Allah. Belum ada dorongan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu sarana untuk mendapatkan ampunan adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian penulis membawakan kepada kita beberapa dalil dari hadis setelah ayat-ayat yang tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Aisyah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jangan lupa hadis Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqatu bintus Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Nabi mengatakan, barang siapa yang membuat hal yang baru dalam urusan kami ini yang bukan termasuk di dalamnya, maka dia raddun ay mardudun, ditolak oleh Allah. Kemudian dalam lafaz Muslim yang lebih umum, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari tuntunan kami, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita wajib meniru dan mencontoh Nabi dalam beragama. Kalau dalam urusan dunia silahkan selagi masih perkara yang halal. Tapi kalau tujuannya adalah untuk beragama, beribadah, maka ikuti Nabi SAW. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang berada di atas petunjuk yang diberi hidayah setelahku, yaitu khulafa ar-rasyidin. Gigitlah
sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Ini hadis Nabi. Wa iyyakum muhdatsatil umur, ini sabda Rasulullah SAW. Nabi yang mengatakan, Nabi yang mengancam, Nabi yang mengingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, sebagaimana hadis Aisyah tadi. Fa inna kulla muhdatsatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masih tersisa uraian beliau di mukaddimah ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan kita sisakan waktu yang tersedia untuk tanya jawab, insyaallah. Kita kembalikan kepada Abu Auni. Iya, nah, jazakallahu khairan atas lanjutan muqaddimah yang sudah disampaikan oleh Ustaz kepada kita semuanya. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun anda berada, seperti yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan kita adalah orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini ada pertanyaan dari WhatsApp. Pertanyaan dari WhatsApp, tidak ada nama dan alamat Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, benarkah apabila kita bersolawat terhadap Rasulullah, maka Rasulullah akan hadir ke tengah-tengah kita? Terima kasih atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Ya, ini pernyataan yang membutuhkan alasan dan dalil. Ya, karena kehadiran Nabi ini kan ghaib. Ya, dia sudah meninggal dunia. Tentu ketika ada pernyataan seperti ini membutuhkan dalil, dan kita tidak menemukan ada dalil. Justru yang kita dapatkan alasan-alasan yang bertentangan dengan pernyataan ini, bahwa salawat kita ya untuk Nabi SAW itu akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali, nilai 10 kali salawat. Dan Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyaknya, karena salawat ini adalah doa kita kepada Allah. Salawat itu maknanya adalah, nanti akan kita pelajari juga, adalah doa kita kepada Allah. Sallallahu alaihi, semoga Allah bersalawat atasnya. Ya, itu yang salawat. Allahumma salli, ya Allah bersalawatlah engkau. Jadi permohonan kita kepada Allah. Kehadiran Nabi tidak dibutuhkan, karena itu doa sama dengan doa-doa kita yang lain. Doa kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, pernyataan dari salah seorang cucu Nabi, atau dari salah seorang keturunan Ali bin Abi Thalib, Zainal Abidin kalau saya tidak salah, Ali bin Husain bin Ali bin Husain Zainal Abidin rahimahullah ta'ala. So, ketika dia melihat ada seseorang yang melazimi tempat yang dekat dengan kuburan dan bersalawat di sana, memperbanyak salawat kepada Nabi di sana, lalu dia mengatakan kepada orang tadi, beliau ini Zainal Abidin mengatakan kepada orang tadi, ya bena akhi, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ketahuilah bahwa salawatmu di Andalus sana, Spanyol sekarang ini, dengan salawatmu di sini tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi kedekatan kamu dengan kuburan Nabi, dengan jauhnya kamu di sana di Andalusia, dan kamu bersalawat tidak ada bedanya, karena salawat kamu itu kan kepada Allah. Permohonanmu kepada Allah agar Allah memuliakan Nabinya, memberikan ganjaran pahala yang terus menerus untuk Nabinya, membela tuntunan Nabinya, sunnah Nabinya, memuliakan orang-orang yang memuliakan Nabinya. Itulah makna salawat.
Jadi tidak ada bedanya kau dekat dengan kuburannya dengan engkau jauh dari kuburannya. Kemudian di antara tuntunannya juga bahwa salawat dan salam ini digabungkan sebagaimana Allah menggabungkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika nanti ada penggabungan antara salawat dan salam, maka Nabi SAW tegaskan di dalam hadis yang sahih bahwa Allah SWT menyediakan malaikat-malaikat yang berkeliling di penjuru dunia untuk menyampaikan salawat umatku kepadaku, untuk menyampaikan salawat umatku kepadaku. Ini menunjukkan penafian kehadiran Nabi SAW. Jadi justru dalilnya bertolak belakang dengan pernyataan tadi. Di samping pernyataan itu membutuhkan dalil dan kita tidak menemukan dalil kehadiran Nabi. Ya, para sahabat dimanapun juga bersalawat kepada Nabi SAW dan tidak membutuhkan untuk datang ke kuburannya karena merasa lebih dekat seperti yang dilakukan oleh salah seorang tadi. Ya. Dan juga makna salawat adalah berdoa kepada Allah SWT agar bersalawat untuk Nabi-Nya SAW dan menyampaikan salam. Ini jawabannya, wallahu ta'ala. Ya, nam, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya melalui WhatsApp bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pemirsa Asil TV, ada Ummu Muhammad. Ya, pemirsa Asil TV, Ummu Muhammad bertanya, Bismillah, Ustaz, ada perkataan bahwa ketika seseorang berbuat zalim maka wajib membenci kepada perbuatannya dan jangan benci orangnya. Apakah yang seperti itu dibenarkan? Karena kita membenci perbuatan dan orangnya juga. Ya, pertanyaan dari pemirsa Asil TV, Ummu Muhammad. Ya, merupakan salah satu kaidah dari pokok-pokok dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pada seseorang itu bisa jadi terkumpul pada dirinya ya syu'abu iman wa syu'abu nifaq atau ma'asi. Ya, akan berkumpul padanya cabang-cabang iman atau pokok dasar keimanan, kemudian dia melakukan dosa-dosa. Tidak seperti keyakinan kelompok-kelompok yang lain bahwa seseorang yang beriman bila melakukan dosa besar maka dia keluar dari iman. Pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah bahwa pelaku dosa besar yakhruju minal iman, keluar dari iman di dunia. Khawarij mengatakan dia masuk kepada kekufuran, sementara Mu'tazilah dalam salah satu prinsip yang prinsip mereka yang 5 usul al-khamsah mereka, bahwa keluar dari iman dan berada di antara iman dan kufur, fi manzilatin bainal manzilatain, di dunia. Tetapi mereka sepakat bila mana orang ini tidak bertobat dan meninggal, orang yang beriman yang berbuat dosa besar ini di akhirat nanti akan masuk neraka dan kekal di neraka. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah yang mengatakan bahwa kemaksiatan tidak berpengaruh kepada iman. Bila mana seseorang itu sudah beriman, maka apapun maksiat yang ada yang dia lakukan maka tidak mempengaruhi imannya. La yadurru ma'al imani ma'siyatun wala kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Ini Jahmiyah. Ya, jadi itu pokok-pokok dasarnya. Sementara Ahlussunnah mengatakan bahwa pada orang yang beriman bisa jadi ada perbuatan-perbuatan dosa yang mengurangi imannya. Ya, bahwa iman itu berkurang dan bertambah. Dan amalan termasuk dari salah satu iman, dari unsur keimanan. Berdasarkan ini, maka mereka mengatakan, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, bila mana seorang yang beriman itu melakukan dosa, maka dia, bukan dosanya, dosa tetap dibenci oleh semua, tapi dianya
dibenci sesuai dengan dosanya. Bila mana perbuatan dosanya itu banyak, maka kebencian kita kepadanya juga banyak, walaupun masih ada rasa kecintaan karena dia masih ada dasar keimanannya, pokok keimanannya, tetapi kita membencinya karena dosa-dosanya tadi, seukuran dosa-dosanya tadi. Tidak seperti orang Khawarij Mu'tazilah yang mengkafirkan, mengeluarkan dari iman, ya, yang mengeluarkan dari iman, dan tidak seperti pula orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa ini orang tetap sempurna imannya sebanyak apapun dosanya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa kita tetap mencintai karena dia masih ada pokok keimanannya, dan kita membenci sesuai dengan ukuran banyaknya kemaksiatan yang ada padanya. Ya, adapun perbuatan maksiat pada kemaksiatan itu sendiri, semua tidak menyukainya, sampai yang pelakunya pun dia tidak menyukainya. Bila mana dia beriman, pasti dia merasa bahwa dosa itu dosa. Semua orang benci, tetapi terkadang dia terjerumus. Dan kita bukan orang yang bersih dari dosa, dan bahkan kita masih bergelimang dengan dosa-dosa besar seperti riba, namimah, ya, menipu, mencuri, menzalimi orang lain, menyakiti tetangga. Ini dosa besar semuanya. Durhaka kepada orang tua, wanita-wanita yang durhaka kepada suami, ya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Maka seseorang itu dianya yang dibenci karena maksiatnya tadi. Si A yang maksiat atau dosa besarnya cuma 1, dengan si B yang dosa besarnya 3, tentu kebencian kita kepada mereka berbeda. Kebencian kepada si A seukuran 1 dosanya tadi, kemudian si B seukuran 3 dosanya. Kalau kepada perbuatan bukan dikaitkan dengan orangnya, maka semua penyimpangan, semua yang diharamkan kita wajib membencinya, ya. Tetapi sekarang ini berkenaan dengan pelakunya. Jadi tidak benar ketika dikatakan kita membenci perbuatan, bukan pelakunya. Tetapi yang benar adalah kita membenci pelakunya dari orang-orang yang beriman. Dan tentu kebencian kita pada si A, si B, si C dan seterusnya berbeda-beda, karena dosa orang berbeda-beda. Itu pun ada orang-orang yang berdosa tapi tidak diketahui dosanya, maka kita tidak juga diperintah untuk mencari tahu dan menggali, membuntuti, ya, apa saja dosa-dosa orang tersebut. Tidak. Ini tidak dibenarkan bahkan dalam agama kita. La tattabi'u awrata akhi, la tattabi'u awratal muslim. Jangan kalian mencari tahu, menggali-gali tentang aibnya seorang muslim. Ini dilarang oleh agama kita. Yang kita ketahui dari dosa mereka, seukuran itu kita membenci mereka. Tetapi tetap ada nasihat, tetap ada cinta, dan tidak mengeluarkan dari iman. Tetap ada ad-din nasiha, ad-din nasiha, ad-din nasiha, seperti yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya tadi, pemirsa Asal TV Ummu Muhammad, ya, bisa memahami jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan dari interaktif. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Uni. Masya Allah. Pak Amin. Bang Kinang. Iya, pendengar setia Radio Hidayah. Silakan Pak Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Ustaz, sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin bertanya tentang, ya, kalau salah mohon dikoreksi ayat yang saya baca, ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi bisa dibenarkan langsung, Pak. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Maaf. Fattaqullaha mastata'tum. Tentang bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Nah, apakah kemampuan itu sesuai dengan kesadaran sendiri atau dipaksa, Ustaz? Karena begini, orang kadang-kadang mampu mengikuti apa yang disunahkan Rasul,
tetapi karena di sekeliling mereka tidak banyak yang melakukan, mereka jadi goyah, jadi buyar. Jadi apakah perlu dipaksakan oleh diri sendiri atau menunggu hidayah dari Allah dengan tetap ya seharusnya dia membaca kitab-kitab Allah, Al-Quran. Mudah-mudahan hal ini bisa membuat mereka tulus tanpa terpaksa. Tapi yang saya tanyakan ini dipaksa atau menunggu kesadaran sendiri. Itu saja Ustaz di dalam menjalankan syariat Islam ini. Terima kasih, syukran kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin ya di Bangkina. Iya Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan semua tadi yang bertanya, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Pertanyaan Pak Amin tadi terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ya, ayat 11 ya, ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu atau dengan sesuai yang kalian mampu. Apakah ayat ini maknanya adalah bolehnya seseorang untuk berlalai-lalai karena belum merasa mampu, atau memang harus dipaksakan? Yang dimaksud dengan kita lihat ya tafsirnya di sini, maaf agar lebih jelas. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini kita lihat beliau mengatakan ya'muru ta'ala bitaqwahu allati hiya imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi wa yuqayyidu dhalika bil istita'ati wal qudrah. Allah perintahkan untuk bertakwa kepadanya, yang artinya adalah melakukan perintah dan meninggalkan larangan, dan beliau mengaitkan dengan kemampuan dan kekuatan. Fahadhil ayah tadullu ala anna kulla wajibin ajiza anhu al-abdu annahu yasqutu anhu. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang diwajibkan, bila seseorang tidak mampu melakukannya, maka kewajibannya jatuh dari hamba ini. Wa annahu idza qadira ala ba'dil ma'mur, dan bahwasanya bila dia mampu untuk melakukan sebagian yang diperintah, wa ajiza an ba'dihi, dan tidak mampu dari sebagian yang lain, fa innahu ya'ti bima yaqdiru alaih, maka dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Wa yasqutu anhu ma ya'jazu an, dan jatuh hukum kewajiban darinya apa yang dia tidak mampu dari ibadah tersebut. Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadis yang sahih, apabila saya perintahkan kalian untuk suatu perintah, maka lakukanlah sebatas kemampuan. Wa yadkhulu tahta hadhihi al-qa'idah syar'iyyah min al-furu' ma la yadkhul tahta al-hasr. Banyak sekali ya kaidah contoh-contoh dari perkara syariat masuk ke dalam kaidah ini. Dia kaitannya kepada perintah Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan. Salat misalnya, yang diwajibkan oleh Allah, yang tidak ada celah untuk meninggalkannya. Tidak ada dalil bolehnya meninggalkan salat, tetapi justru ketika tidak mampu salat berdiri, dibenarkan untuk duduk. Ya, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. Ini yang dimaksud dengan bertakwa, dengan disesuaikan dengan kemampuan, yaitu dia dikaitkan kepada perintah-perintah berdasarkan hadis Nabi tadi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jadi ketika ada perintah dari Allah, maka pelaksanaan kita terhadap perintah itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Bila benar-benar kita tidak mampu, seperti misalnya perintah untuk haji, kita tidak mampu, maka jatuh hukum wajibnya haji. Ketika kita benar-benar tidak mampu untuk melakukan puasa, maka di waktu kewajiban puasa itu kita tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kita
diwajibkan untuk mengqadanya. Ya. Inilah maksud ketakwaan yang disesuaikan dengan kemampuan. Bila mana misalnya dalam salat kita mampu salat tapi tidak bisa berdiri seperti tadi, maka kita duduk. Bila duduk juga kita tidak mampu, maka kita salatnya dalam keadaan berbaring. Begitulah makna yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di tadi dalam tafsir ayat. Adapun dalam meninggalkan larangan, ini perhatikan baik-baik. Adapun dalam meninggalkan larangan sama sekali tidak dikaitkan dengan kemampuan. Karena Nabi SAW dalam hadis tadi mengatakan, apabila saya perintahkan satu perintah, lakukan sesuai kemampuan. Tetapi bila mana saya melarang, maka hendaklah kalian menjauhkan atau menjauhi, meninggalkan perintah. Tidak ada dikaitkan dengan kemampuan. Karena meninggalkan tidak ada perbuatan. Meninggalkan apakah ada perbuatan? Sekarang kita dilarang mencuri. Yang tinggal kita tidak mencuri, kan tidak ada pekerjaan. Maka tidak disesuaikan dengan kemampuan. Kita dilarang untuk durhaka kepada orang tua. Apakah disesuaikan dengan kemampuan? Oh, saya tidak bisa untuk tidak durhaka. Ya tentu tidak. Ya karena kan meninggalkan durhaka itu kita tidak durhaka. Sudah selesai. Tahan diri dari durhaka. Tahan diri dari mencuri. Tahan diri dari ghibah. Tutup mulut kita. Diam, kata Nabi SAW. Falyakul khairan aw liyasmut, daripada berdosa. Maka dalam meninggalkan larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Jadi semuanya memang kita harus catat bahwa kita diberi kemampuan oleh Allah, dan Allah tahu kita mampu untuk melakukan perintah tadi. Tetapi bila mana kita tidak mampu melakukannya, maka Allah bukakan kesempatan untuk kita bahwa kita boleh untuk meninggalkannya ketika tidak mampu. Tetapi dalam masalah larangan tidak ada yang tidak mampu untuk meninggalkan larangan. Karena meninggalkan larangan itu bukan pekerjaan, hanya menahan diri dan tidak ada pekerjaan. Jadi harus dipaksa untuk tidak melakukan larangan. Kemudian kalau masalah memperbanyak ketakwaan, ya, jadi ini sebenarnya makna pemaksaan diri ini juga. Karena tidak ada uzur, maka kita harus paksa. Kita mampu sholat, tidak ada yang menghalangi kita untuk sholat, maka kita harus paksa diri kita untuk sholat. Untuk berpuasa sunnah ini di luar masalahnya. Karena misalnya itu tadi kaitannya dengan orang sekitar kita. Untuk menerapkan sunnah Nabi SAW, ya jelas-jelas tidak ada kaitan dengan kewajiban. Karena semuanya itu adalah berhubungan dengan perkara yang wajib. Sementara yang sunnah, bila mana memang ada kemampuan kita berpuasa, kita melakukan hal-hal yang sunnah. Bila mana tidak, maka kita tidak berdosa. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa masalah pemaksaan ini kepada perkara yang wajib dan kita mampu melakukannya, tidak ada kaitannya dengan orang-orang sekitar kita. Kita harus lakukan karena kewajiban. Dan kita berdosa bila mana tidak melakukannya. Tetapi dalam melaksanakannya barulah nanti disesuaikan dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada, itu dia jawaban dan penjelasan dari Ustaz terhadap pertanyaan Pak Amin di Bangkinang, Riau, sebagai pertanyaan yang terakhir sepertinya. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, sebenarnya di sini ada banyak pertanyaan yang belum bisa kita ajukan. Ya, berhubung di Pekanbaru dan sekitarnya waktu zuhur untuk kaum muslimah dan Jumat bagi kaum muslimin ya sedikit lebih cepat dari yang biasanya. Untuk itu kita akan cukupkan sesi tanya jawab sampai di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas niat baik Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan untuk mendapat ilmu dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Kini kita sudah sampai di penghujung acara, tibalah waktunya kita mendengarkan ikhtitam sebagai penutup kajian kita di siang hari ini. Silakan Ustaz. Ya. Berkaitan dengan salawat, kita tetap mengingatkan untuk memperbanyak ibadah salawat, terutama di hari ini, di hari Jumat,
Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat di hari ini, karena di samping dia ibadah yang mulia, yang ditinggikan derajatnya dan keutamaannya oleh Allah, Nabi SAW menyuruh kita atau menganjurkan kita untuk memperbanyaknya. Jangan lupa di hari ini perbanyak ibadah salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan kita cukupkan pelajaran kita di hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, nam jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita, buya kita, Ustazuna Abu Nuaim Dr. Asbari Rahmat Az-ZMA Bizahullah Ta'ala, yang sudah menutup perjumpaan kita dengan ikhtitam dan sedikit nasihat tambahan. Dan kaum muslimin dan muslimat, seperti yang beliau sampaikan, mari kita perbanyak salawat di hari ini, hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Dan kaum muslimin dan muslimat, insyaallah kita akan kembali bersua bersama beliau dalam wejangan pembahasan kitab Fadlus Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buah karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, di hari Jumat pekan depan. Dan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun anda berada, baik pemirsa Hasil TV, pemirsa RJTV, pemirsa Surau TV, pendengar Radio Al-Hikmah, pendengar Radio Tua FM, dan pendengar Radio Hidayah FM, dimanapun anda berada, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bersalawat apalagi di hari ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita berjumpa di hari Jumat pekan depan. Barakallahu fikum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, saya sekarang berada di lokasi Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru, yang di sini insyaallah akan dibangun masjid dan asrama yang programnya adalah untuk membuat halaqah, mendidik kaum muslimin sunnah Nabi SAW. Ya, saya pribadi melihat betapa besarnya antusias kaum muslimin ketika program pertama, di mana pembebasan lahan yang sekitar 4,8 hektar ini dengan jumlah biaya yang sangat besar, tetapi kaum muslimin begitu besar terlihat semangat mereka untuk bekerja sama, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka dengan tepatnya tanggal 8 Januari 2021 selesailah pembebasan tanah sekarang ini, dan insya Allah kedepannya insya Allah akan dibangun di sini masjid dan asrama Al-Hijrah, markas sunnah terbesar sebagaimana yang direncanakan untuk membuat halaqah-halaqah. Di sana nanti akan ditarbiyah, dibentuk dan dididik kaum muslimin tentang sunnah Nabi SAW agar bisa diterapkan. Dan tentunya saya pribadi menghimbau kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada untuk bersama-sama kita merealisasikan program ini dengan apapun yang kita bisa, terutama dengan harta kita. Dan kita harus yakin bahwa harta kita tidak akan pergi begitu saja, karena Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat malun min sadaqah." Sesungguhnya sedekah tidak mengurangi harta. Dan Nabi SAW juga menegaskan bahwa salah satu dari pahala yang akan mengalir terus pahalanya kepada seorang muslim adalah
harta yang dijadikan sebagai sedekah jariah. Dan ini adalah kesempatan kita semua, dan jangan ragu-ragu, jangan kita bimbang, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Mari kaum muslimin, sebesar apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya nanti di akhirat. Dan semoga apa yang telah diberikan oleh kaum muslimin untuk pembebasan lahan ini diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita semua untuk sama-sama nata'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang